Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Risa Sofiani. Nah, rekan-rekan mahasiswa bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungannya, serta Ibu harap semoga semuanya sehat ya. Kalau sehat tuh pastinya aktif. Nah, di sini saya akan memberikan pengarahan mengenai petunjuk ujian tengah semester pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar atau MI. Nah, di sini memang saya meminta mahasiswa untuk observasi. Nah, observasinya itu bisa Anda lihat ya di sini ya. Observasinya itu berupa berkelompok. Nah, berkelompoknya itu bagaimana sih Bu? Sesuai dengan kelompok yang kemarin atau tidak. Nah, silakan nanti kembali lagi ke kelasnya masing-masing ya, apakah akan sesuai dengan presentasi yang kemarin atau dibuat kelompok baru, disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Nah, di sini kenapa saya meminta observasi agar mahasiswa lebih memahami penerapan pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau sekolah dasar. Nah, di sini saya harap mahasiswa dapat memahami dan bisa menerapkan materi yang sudah kita bahas bersama mengenai pendekatan kontekstual, pendekatan saintifik, pendekatan CTL, pendekatan berbasis sastra, serta pendekatan berbasis active learning. Apakah guru-guru yang sudah terjun ke lapangan ini apakah sudah menerapkan pendekatan tersebut dan bisa menghasilkan pembelajaran yang tuntas. Nah, saya harap nanti observasinya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan para mahasiswa mengenai observasinya. Oke. Kita lanjut untuk objek observasi dan bahannya berupa guru serta RPP mata pelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Nah, kenapa guru diobservasi? Karena saya ingin mengetahui mahasiswa memahami apa yang sudah pernah dilakukan oleh guru tersebut. Apakah guru memang menjadi fasilitator, bisa menerapkan masyarakat belajar dan bisa menumbuhkan siswa-siswanya belajar lebih aktif lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, karena pembelajaran bahasa Indonesia ini memang dibutuhkan waktu yang cukup agar siswa-siswanya lebih memahami materi yang guru sampaikan. Nah, apakah guru tersebut menerapkan pembelajaran nyata kepada siswa-siswanya dan siswa-siswanya bisa menerapkan pembelajaran secara aktif juga. Selanjutnya, RPP kenapa juga diobservasi? Karena untuk bekal mahasiswa juga dalam pembuatan RPP Bahasa Indonesia. Karena kita nanti akan melaksanakan kegiatan simulasi per teaching mini ya. Nah, itu RPP juga dievaluasi apakah memang sesuai dengan kurikulum 13, apakah di dalamnya sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kompetensi siswa, penilaiannya apakah sudah penilaian sesuai dengan kurikulum 13, sudah penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, sikapnya bisa sikap sosial dan sikap spiritual. Oke, selanjutnya syarat melakukan observasi. Syarat melakukan observasi di sini mahasiswa diminta untuk membuat surat observasi terlebih dahulu ya. Nah, surat observasi ini harus ada tanda tangan saya sebagai dosen serta disetujui oleh pihak kampus. Nah, untuk surat observasi ini bisa dilaksanakan secara kolektif dan meminta salah satu mahasiswa atau komting untuk datang ke kampus untuk meminta tanda tangan langsung kepada bagian penelitian ya. Selanjutnya, instrumen juga sudah saya bagikan kepada komting. Nanti mahasiswa bisa meminta ya secara perwakilan. Terus untuk fokus materinya bagaimana Bu? Fokus materinya sudah saya bicarakan kepada komting. Komting sudah membagi juga per kelompok. Nanti tinggal lihat hasilnya siapa yang mendapatkan
tingkatan kelas rendah, siapa yang mendapatkan tingkatan kelas tinggi. Nah, di sini ada bagian sastra sendiri, ada bagian bahasa sendiri. Oke. Untuk poin 1 sampai poin 3 bisa hubungi Komting langsung ya di kelas masing-masing. Oke, selanjutnya waktu observasi nih. Waktu observasi di sini saya meminta 9 hari observasi atau 9 hari kerja. Mungkin waktu 9 hari ini saya harap digunakan secara baik, diefisienkan, maksimalkan agar nanti sebelum pertemuan ke-9 dan ke-10 sudah siap semuanya ya. Oke. Pengumpulan observasi di sini hasil diskusi serta RPP itu ditulis tangan secara rapi dan bisa dibaca secara jelas. Nah, semua hasil tersebut bisa dijadikan satu lewat PDF. Oke, nanti dikumpulkan maksimal tanggal 10 November 2020 ya. Oke, selanjutnya saya juga ada penjelasan. Ketika memang di masa pandemi seperti ini memang ada beberapa sekolahan tidak masuk atau tidak memperbolehkan ada observasi ya. Nah, mungkin alternatifnya mahasiswa bisa meminta tolong kepada saudara atau teman dekatnya yang sudah mengajar di sekolah dasar atau MI untuk diajak diskusi bersama dan meminta RPP-nya. Nah, RPP tersebut Anda observasi ketika sudah selesai tanya jawab ya. Jadi Anda observasi sendiri sesuai dengan instrumen yang sudah saya berikan. Saya memudahkan Anda semua. Semoga Anda bisa melaksanakan dengan tepat sasaran. Nah, untuk observasinya saya minta buktinya juga berupa foto, baik yang observasi di sekolahan maupun observasi sendiri lewat saudara atau teman yang sudah mengajar di sekolah dasar atau MI. Seperti itu ya, nanti hasil fotonya tersebut bisa dicantumkan di lembar instrumennya ya, pelaksanaannya apa saja nanti ditambahi pelaksanaan observasi yang sedang wawancara, sedang menganalisis, itu bisa dibubuhkan fotonya seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya sudah cukup jelas mengenai observasi terhadap guru serta RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, mungkin petunjuk saya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah selesai menganalisis serta mengobservasi, Anda diminta presentasi. Nah, presentasi ini pada pertemuan ke-9 dan ke-10. Nah, presentasinya itu perwakilan. Nah, perwakilannya per kelompok itu maju dan mempresentasikan hasil observasinya berupa diskusinya dengan gurunya serta bedah RPP-nya itu bagaimana mengenai RPP Bahasa Indonesia ya. Nah, ada yang tanya, Bu, ya lah yang tidak presentasi gimana? Yang tidak mendapatkan kesempatan untuk presentasi pada pertemuan ke-9 dan ke-10. Nah, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk presentasi secara daring atau secara online, nanti saya meminta untuk menganalisis hasil observasi dari temannya yang sudah presentasi. Nah, nanti bisa tanya jawab, bisa diskusi, memberi saran, memberi masukan, dan memberi pandangan umum atau feedback seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya seperti itu, semoga cukup jelas ya. Saya harap tampilkan yang terbaik, hasilnya yang maksimal, serta bisa menerapkan nanti di pembelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dadah.